Masuk. Iya. Udah, Bu. Coba lihat di sekeliling kalian, siapa tahu ada sampah. Siapa ketua kelasnya? Pandu, Bu. Pandu. Siapa ketua kelas? Pandu. Siapa? Siapa tahu? Coba ketua kelas coba pimpin doa, coba suruh teman-temannya diam dulu baru pimpin doa. Diam kawan. Udah? Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Siapa yang udah masuk hari ini? Rizkyati sama Cahaya. Oh, berapa emang banyak muridnya di sini? 38. Oh, banyak sekali ternyata ya. Yang masuk. Oh, berarti 36 yang masuk, 38 ya. Banyaknya tadi 36. Luar biasa kelas ini, Bu. Tak ada haknya untuk meliput. Apa? Iya, Bu, lanjut. Nggak usah banyak ngomong ya. Ya, Bu. Iya. Kalian tahu nggak materi hari ini apa? Saya. Ini yang paling heboh tapi kalem. Saya. Ibu. Ya, Rani silahkan. Rani. Sistem hukum dan peradilan Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ibu. Terima kasih banyak. Baik, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu agar kalian mengetahui sistem apa saja yang ada di Indonesia dan sistem apa saja yang berlaku di Indonesia. Entah itu sistem hukum Indonesia ataupun sistem peradilan di Indonesia. Masa iya orang Indonesia nggak tahu sistem hukumnya? Astaga, nggak usah aja tinggal di Indonesia. Ya, Ibu saya ya, di sini terdapat dua definisi. Waalaikumsalam. Kamu kenapa bisa terlambat? Iya, saya pipis tadi Ibu. Oh, iya. Di sini terdapat dua definisi. Yang pertama yaitu definisi sistem hukum dan definisi peradilan. Ada yang ingin menjelaskan? Saya. Nanti yang definisi sistem hukum aja ya. Ya, di sini definisi sistem hukum yaitu seperangkat aturan yang tersusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, teori para pakar, Bu. Oke, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan pada teman-temannya. Yang kedua, definisi peradilan. Ada yang ingin menjelaskan? Saya, Bu. Ya, Nila, silakan. Peradilan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara hukum, Ibu. Oke, terima kasih. Silakan tepuk tangan untuk teman-temannya. Di sini terdapat beberapa sistem hukum yang ada di Indonesia. Ada yang tahu berapa? Saya. Ada 3, Ibu. Ya, apa saja? Jadi sistem hukum di Indonesia itu yang pertama sistem hukum civil, kedua sistem hukum adat, dan yang ketiga sistem hukum Islam, Bu. Jadi ketiga sistem ini merupakan sistem yang saling melengkapi dan harmonis serta romantis. Baik. Romantis kayak kamu banyak. Di sini terdapat 5 sistem peradilan. Ada yang bisa menyebutkan? Saya, Bu. Saya, silakan. Jadi sistem peradilan di Indonesia itu ada 5. Yang pertama peradilan umum, yang kedua peradilan agama, yang ketiga peradilan militer, yang keempat peradilan tata usaha negara, dan yang terakhir itu peradilan notifikator, Ibu. Baik, terima kasih kepada Rika. Baik, Bu. Tadi kan sudah disebutkan ya oleh teman-teman kalian yang dimana ada sistem hukum dan sistem peradilan ya. Nah, di sini Ibu
akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4. Siap, Bu. Ya. Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu di mana kalian mencari makna dari sistem hukum di Indonesia sama sistem peradilan yang ada di Indonesia. Ibu akan memberi kalian waktu sekitar 10 menit untuk mencari makna dari semua sistem-sistem yang ada di Indonesia ini. Kemudian kalian akan presentasikan. Ya Ibu. Ya. Baik, silakan mencari dulu. Bebas nih cari kelompok, Ibu. Ya, sesuai Bukan dengan buat waktu Ibu. aja. Sesuai dengan waktu aja ya. Bu, memang begitu mereka, Bu. Nggak usah diacak-acak. Baik, di kelas saya tidak ada yang ribut, tidak ada yang asik sendiri. Bagi kalian yang mau ribut atau berbicara dengan teman sebangku, silakan di luar ya. Baik, bagi ketua kelompok kalau sudah menemukan silakan maju ke depan. Tanpa ribut ya, tanpa ribut. Maju kamu kalau mau di luar silakan, nggak ada yang larang. Maju, Bu. Dan ada kelas ya maju. Putri mau video dari luar. Dari kelompok 1, Bu. Ya. Baik, kepada kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasil. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami tentang peradilan umum, ya peradilan umum ini mempunyai pengertian yaitu peradilan yang ditujukan kepada bagi warga negara secara umum. Peradilan umum menangani perkara perdata atau pidana dalam menjamin kehidupan bermasyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Peradilan umum ini terbagi menjadi 2, Ibu, yaitu pengadilan negeri dan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Pengadilan negeri berkedudukan di kota atau di kabupaten, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. Silakan berikan tepuk tangan kepada teman-teman. Ya, tunggu dulu aja. Biar nggak rame di depan. Iya. Pusing ibu lihat kalian kalau rame-rame. Silakan. Setuju aja. Dari hasil diskusi kelompok 2 yaitu tentang peradilan agama, dan di mana peradilan agama ini merupakan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, baik itu di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan lain sebagainya, Ibu. Berikan tepuk tangan kepada temannya. Baik. Selanjutnya dari kelompok 3 mempresentasikan tentang pengadilan tipikor, di mana jenis peradilan di Indonesia selanjutnya adalah peradilan tipikor atau tindak pidana korupsi, yang di mana Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 berbunyi, pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara tindak pidana korupsi. Nah, contoh tindak pidana korupsi ini adalah perbuatan yang merugikan negara, suap, gratifikasi, penggelapan, pemerasan, perbuatan curang, dan juga benturan kepentingan dalam pengadilan. Tepuk tangan. Baik, di sini saya ada perwakilan dari kelompok terakhir atau kelompok 4 menyampaikan tentang hasil diskusi kami mengenai peradilan militer. Di mana peradilan militer yaitu peradilan yang dilakukan oleh prajurit ABRI seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Di mana peradilan militer ini dibagi
Tapi ada satu materi yang belum dijelaskan oleh kelompok-kelompok yang maju tadi, yang dimana sistem hukum yang ada di Indonesia. Mungkin kepada Nurul Hidayati, silakan untuk maju menjelaskan sistem hukum Indonesia. Ayo kelompok terakhir. Ayo kamu. Bukan kelompok ya, tapi penambahan materi. Ayo penambahan. Kenapa maju? Ya soalnya ada materi yang kurang yang dijelaskan oleh teman-teman yang tadi gimana sistemnya itu. Baik, jadi di sini sistem hukum yang berlaku di Indonesia adalah sistem campuran. Sebagai negara bekas jajahan Belanda, sistem hukum Indonesia cenderung mengikuti sistem hukum civil law atau hukum Eropa kontinental. Namun dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, sistem hukum Islam ikut mempengaruhi hal ini karena sebagian mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Adapun keberadaan hukum adat juga turut mempengaruhi dalam sistem hukum Indonesia. Beberapa aturan di bidang hukum waris, hukum agraria, hingga hukum pidana secara terbatas juga dipengaruhi atau mengadopsi dari sistem hukum adat. Sekian, Bu. Beri tepuk tangan. Baik, dari sekian materi yang dijelaskan oleh teman-temannya dan Ibu tadi, mungkin sampai sini dulu ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya, Ibu. Kita lanjutkan. Dari kalian, apakah ada yang bisa menyimpan materi tersebut dan memberikan kesimpulan yang benar-benar nyatu gitu dari materi awal sampai akhir pada jam akhir ini? Apakah ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, Putri silakan. Jadi kesimpulannya ini antara sistem hukum dengan peradilannya, di mana sistem hukum dan peradilan ini saling berhubungan satu sama lain karena dua-duanya membentuk sinergi di bidang hukum secara menyeluruh pada suatu negara, Ibu. Baik, terima kasih kepada Putri Nurul Fauziah. Silakan beri tepuk tangan kepada Putri